Assalamualaikum pemirsa. Jadi di video kali ini saya mau kasih tips bagaimana cara membersihkan alat masak listrik. Yuk kita saksikan videonya. Ini dia pemirsa, ini tuh saya punya alat masak dari EcoHome. Dia tuh multi cooker gitu ya. Dia tuh ada kukusannya juga. Cuman di video kali ini saya mau ngasih tips gimana cara membersihkan si pennya atau pancinya ini, karena dia itu menyatu di elemen pemanas listriknya dan juga menyatu di ada tombol untuk on off juga, dan juga menyatu ada kabel listriknya juga. Jadi saya mau kasih tahu gimana caranya membersihkannya supaya agar tidak terjadi konsleting atau airnya tidak terkena aliran listriknya. Jadi yang harus kita hindari itu tombolnya dan aliran listriknya. Nah, ini di aliran listriknya kita harus hindari supaya tidak terkena percikan air. Nah, ini pemirsa, ini udah bekas saya pakai, udah habis saya pakai. Dalamnya tuh ya kotor gitu ya. Biasa kalau habis masak tuh ada minyak-minyaknya, ada habis bekas-bekas masaknya gitu. Ini mau saya bersihkan. Nanti kita menggunakan sabun deterjen untuk nyuci piring gitu ya, sabun khusus untuk nyuci piring. Bagian dalamnya itu kan minyak banget. Jadi harus pakai spons yang lembut, tidak boleh menggunakan yang kasar karena dikhawatirkan menggores bagian lapisan dalamnya. Dan untuk bagian luarnya juga diusahakan tidak terkena air ya pemirsa ya. Yang untuk bagian luar ininya, bodi luarnya tidak boleh terkena air ya pemirsa ya. Kalau terkena harus dilap. Dan bagian dasarnya juga tadi itu ada elemen pemanasnya. Jadi yang kita bersihkan bagian atasnya saja. Pemirsa, jadi itu nih bagian pegangannya itu kan terdapat kabel. Kabelnya ini sebenarnya bisa kita lepas, bisa kita pasang. Cuman saya di sini biasanya jarang saya lepas pasang. Kalau saya cuci biasanya si kabelnya ini saya ikat pakai karet gitu ya. Jadi nggak saya lepas, memang sengaja saya hanya ikat pakai karet. Saya ikat pakai karet seperti ini. Nah, kayak gini. Terus nanti si bagian listrik ini, nah colokan ini kan bisa dilepas-lepas. Itu nanti kita tutup, kita lindungi pakai plastik. Dan juga si tombol ini akan kita tutup pakai plastik supaya dia tuh nggak terkena percikan air. Sebenarnya kalau mau dilepas juga nggak apa-apa, cuman biasanya saya seperti ini pemirsa, tuh saya ikat pakai kantong plastik biar kalau percikan-percikan airnya kan dia nggak terkena si tombol atau terkena si kabel tadi. Lebih safety lah kalau menurut saya ya. Nah, diikat seperti ini ya pemirsa. Kalau misalkan nggak mau pakai plastik juga nggak apa-apa. Kalau misalkan kabelnya mau dicopot, tapi usahakan agar si tombol dan aliran listriknya itu nggak terkena air ya. Dan si tutupnya ini juga nanti kita cuci. Setelah dicuci nanti tutupnya langsung kita keringkan ya. Ini tuh saya pakai spons cuci piringnya itu yang saya langsung dapat dari EcoHome-nya. Terus saya pakai sabun cuci piring ya. Sabun cuci piringnya boleh sabun cuci piring apa aja, asalkan si sponsnya atau mungkin alat untuk mencucinya itu nggak boleh kasar karena takutnya akan terjadi goresan-goresan. Nah, si tutupnya ini kita bersihkan sampai minyak-minyaknya benar-benar hilang. Kan kalau kita masak kadang-kadang kan suka ada sisa-sisa percikan makanan atau mungkin ada minyak-minyak gitu ya. Harus sampai bersih ya pemirsa. Terus di bagian lubang udaranya itu kan ada lubang sirkulasi udara ya di bagian tutupnya itu kita juga harus cuci ya pemirsa ya. Kita bersihkan, kita banjur air supaya bersih, supaya sisa-sisa minyak ataupun udara-udara uap-uap bekas aroma-aroma makanannya juga hilang semuanya. Lalu kita keringkan tutupnya sampai benar-benar kering ya.
Dan yang di bagian lubang sirkulasi udaranya juga harus kita keringkan ya. Ini dia pemirsa, kita bersihkan menggunakan sabun cuci piring secukupnya, tergantung tingkat kekotoran alat masaknya. Kita cuci dengan cara diputar secara perlahan, sambil kita angkat sisa-sisa bekas makanannya. Kita bersihkan secara perlahan-lahan, jangan menggunakan alat pembersih yang keras atau kasar ya pemirsa, karena dikhawatirkan bisa membuat goresan-goresan pada si alat masaknya. Kita gunakan alat pembersih yang lembut ya pemirsa, bisa menggunakan spons atau juga bisa menggunakan kain yang berbahan dasar lembut. Setelah itu kita cuci si sponsnya atau alat pembersihnya sampai bersih ya. Kita bilas dengan air sampai nggak ada busanya. Untuk bilasnya biasanya saya itu ngisi air di wadah ya pemirsa. Kenapa saya nggak langsung si alat masaknya langsung saya isi air di kerannya untuk pembilasan, karena dikhawatirkan takutnya ada percikan-percikan air yang terkena di bagian bodi atau di bagian listriknya. Untuk proses pembilasannya itu bisa dilakukan beberapa kali, tergantung tingkat kotor alat masaknya ya. Kalau misalkan masaknya yang berminyak banget, contohnya misalnya kayak kita masaknya bersantan atau kita masaknya habis goreng-gorengan, itu kan minyaknya banyak banget ya. Bisa dilakukan pembilasan beberapa kali sampai alat masaknya benar-benar bersih. Setelah itu air bilasannya kita buang. Habis itu kita lakukan pembilasan lagi sampai alat masaknya benar-benar bersih ya. Untuk pembilasannya ini lakukan beberapa kali ya pemirsa, supaya alat masaknya itu benar-benar bersih ya.
Nah ini dia pemirsa, udah selesai dibilasnya, udah bersih. Kalau udah bersih gini, kita tinggal keringkan bagian dalamnya menggunakan kain yang kering. Dan untuk bagian luarnya kita bersihkan menggunakan tisu basah ya pemirsa. Setelah itu kita lap dengan menggunakan kain yang kering. Dan ini dia pemirsa, sudah bersih alat masaknya. Pemirsa, sekian video dari saya kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.